emang kenapa hotelnya? Kita diganggu loh semalam. Barulah Khadijah bilang, oh itu tuh hotel angker tahu. Ini dia main handphone. Dia main handphone membelakangi si Tika. Ini kan kasur nih masing-masing. Tapi si Tika nih, dia kan emang bad feeling ya dari tadi. Dia melihat ke arah pandangan, ke pojokan, ke sudut gitu. Kaget banget. Dia ngeliat kuntilanak. Ada, antara ada dan tiada. Omnis satanica potestas, omnes. Halo masyarakat adat, kembali lagi di Adat Antara Ada dan Tiada bersama aku Nisa dan ketua adat kita, Kak Gina. Halo. Iya, ini episode kedua, berarti untuk cerita adat dipandu oleh Nisa, host magang kita. Sebagai informasi, karena masih awal-awal aku jelasin ya. Ini sekarang adat itu kan ada dua jenis nih. Ada yang narsumnya langsung cerita, ada juga yang diceritakan kembali. Yang mana intinya adat itu menceritakan cerita-cerita horor yang kita sebut dengan antara ada dan tiada. Jadi buat narsum yang punya cerita tapi terhalang jarak dan waktu dan materi, kita tidak bisa mendatangkan, belum bisa. Semoga suatu hari nanti ya, amin. Kita belum bisa datangin narsumnya, ya entah dia dari mana, dari Sulawesi gitu kan, dari Sumatera, kita nggak bisa datangin ke sini. Ceritanya kita bawakan kembali, begitu. Jadi kalaupun teman-teman di sini ada punya cerita, tapi jauh dari tempatku di sekitaran Jabodetabek, nggak apa-apa, kirim aja ceritanya. Aku akan menceritakan kembali dan cerita kamu bakal didengar banyak orang. Oke deh, hari ini kita mau cerita apa nih Kak? Hari ini tuh bukan cerita narsum dari kita, tapi ini dari penulis malam di thread Twitter. Judulnya Hotel Angker di Aceh. Wah, kayak gimana tuh ceritanya? Ada yang pernah ke Aceh Kak dan nginep di hotel? Atau orang Aceh ya? Oh iya, bisa jadi. Siapa tahu kalian tahu di mana nih hotelnya. Ya udah, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi ini tuh cerita dari penulis malam, dari adminnya yang bernama Marcel. Narasumbernya berarti Marcel. Nah, Marcel nih pada saat itu dia baru kerja di perusahaan aksesoris handphone dan supplier handphone Cina gitu. Suatu hari nih, dia yang karyawan baru nggak tahu menau ya tentang masalah perusahaan gitu. Ada rapat yang sangat-sangat genting. Jadi semua orang yang penting dari semua divisi sampai direktur dan komisaris juga pada ngumpul. Wah, banyak tuh yang diperdebatkan. Turns out ternyata si Marcel tahu, oh di perusahaan ini tuh lagi banyak masalah. Jadi di daerah-daerah cabang itu tuh banyak kepala wilayah melakukan korupsi. Ya sulit ya kalau misalnya perusahaan di pusat, namanya juga banyak cabang, nggak tahu di bawah gimana gitu. Korupsinya itu adalah barang-barang yang mereka jual, itu sebenarnya mereka jual nih ke publik dengan harga yang lebih tinggi dari harga seharusnya. Tapi laporannya masuk ke perusahaan pusat itu harganya lebih rendah. Alasannya buat cuci gudang. Otomatis ada selisih harga dong. Nah itu tuh udah berlangsung cukup lama dan baru kebongkar. Kenapa baru kebongkar? Ternyata para kepala wilayah, kepala cabang itu mereka kerjasama dengan orang audit pusat. Jadi perusahaan banyak mengalami kerugian untuk itu. Setelah berdiskusi panjang lebar segala macam, diambillah langkah buat audit ke wilayah-wilayah dari cabang kantor ini. Dibagi tuh termasuk Marcel. Nah Marcel ini dia sama Pak Yanto dari divisi gudang. Terus ada juga dari divisi finance. Kalau dari divisi gudang tuh ada Marcel sama Pak Yanto. Nah, Marcel ditugaskan buat ke wilayah Kalimantan, tepatnya di Balikpapan dan sekitarnya. Kalau Pak Yanto Jawa Timur, Surabaya dan sekitarnya. Terus yang dari finance, ini
Si Mbak Tika, itu manajer finance, dia ditugaskan ke Aceh. Kalau si Anissa, itu dia di daerah Semarang dan Jawa Tengah sekitarnya. Udah dibagi kan nih? Nanti masing-masing seminggu ya, 8 harian di sana buat melakukan pemeriksaan atau audit. Tapi tiba-tiba Mbak Tika tuh dia langsung nolak gitu loh. Enggak, saya nggak mau gitu. Dia kekeh banget. Ditanya dong sama para atasan, kenapa nggak mau? Kan kamu udah pernah ke Aceh sebelumnya beberapa tahun lalu gitu. Tapi Mbak Tika tuh nggak bisa ngasih jawaban. Sampai nangis. Dia tuh nangis. Saking nggak maunya ke Aceh. Semua orang bingung dong. Sedangkan Mbak Tika juga nggak ngasih tahu alasannya. Terus Pak Yanto selaku manajer gudang, dia kayak, aduh nih kalau dibiarin kayak gini makin lama nih pembahasan gitu. Ya udah dia ambil alih lah, tukeran. Pak Yanto bilang, ya udah kalau kayak gitu saya yang ke Aceh, Mbak Tika yang di Jawa Timur. Atasan, ya udah kalau mau mah ya udah silakan gitu kan. Selesailah rapat itu. Udah selesai rapat, semua balik ke ruangan divisi masing-masing. Si Marcel ini balik sama Pak Yanto. Tiba-tiba didatangin sama Mbak Tika. Dia bilang, makasih banyak ya Pak Yanto, udah mau tukeran sama saya. Saya nggak mau banget ke Aceh. Lah bukannya kan Mbak Tika udah pernah ke Aceh. Udah tahu seluk-beluknya gitu kan. Enggak, saya tuh punya trauma ke Aceh. Saya takut gitu kan. Marcel sama Pak Yanto kepo dong, emang kenapa? Terus Marcel tuh sampai nanya ke Mbak Tika waktu tugas kemarin kenapa? Apa mengalami kekerasan kah? Atau mengalami pelecehan seksual kah? Biasanya hal-hal kayak gitu kan yang bikin cewek trauma gitu. Ternyata Mbak Tika bilang, enggak sih, alhamdulillah aku enggak ngalamin hal seperti itu. Cuman ini dia ngalamin hal yang di luar nalar manusia gitu. Pak Yanto sama Marcel langsung lihat-lihatan gitu. Setan. Maksudnya itu kan apalagi gitu selain yang setan kalau di luar nalar manusia. Mengangguklah Mbak Tika nih. Iya, saya diganggu habis-habisan waktu di Aceh. Nah, Pak Yanto sama Marcel ini tipikal yang percaya aja sama hal kayak gituan. Jadi dia minta cerita ini sama Mbak Tika. Lalu Mbak Tika nih duduk, ditariklah kursi. Wah, di sini cerita dimulai. Jadi Mbak Tika ceritain pengalaman dia waktu 2016 bulan Agustus bertugas ke Aceh buat audit. Pada saat itu 3 orang yang bertugas ke Aceh. Jadi ada Tika, ada asistennya, itu namanya Rindi, perempuan. Terus ada Mbak Vero dari bidang audit. Bertiga nih berangkat. Tugasnya 8 hari. Pas mereka mau berangkat, itu tuh ternyata hotel yang biasa di booking oleh perusahaan. Itu tuh kayak hotel langganan gitu. Itu tuh lagi full book. Bingung kan? Maksudnya biasanya di sini nih terus kemana? Setelah cari-cari, diputuskanlah ke Hotel S di Aceh. Jadi mereka memutuskan buat kesana nginepnya nanti selama di Aceh. Ya udah, pas mau berangkat ada firasat aneh saya sebenarnya. Apakah itu tanda juga nggak tahu ya. Jadi Tika ini dia lagi di rumah nih, di ruang tamu. Itu kan di ruang tamu tuh biasanya ada foto-foto keluarga, foto-foto orang rumah gitu kan. Tika ini tinggal sama orang tuanya. Dia ngeliatin foto-fotonya, ternyata fotonya Tika tuh geser miring gitu loh. Nggak tahu nih apa sebuah kebetulan atau gimana, tapi Tika kayak ngerasa nggak enak hati aja ngelihatnya. Lalu dia bilang ke ayahnya, ayah coba lihat deh, ini foto Tika jadi miring ini kenapa ya? Ayah juga ngerasa gak enak, saya feeling orang tua kan. Kamu mau berangkat ke Aceh ya jauh banget gitu kan. Ini kamu hati-hati, jangan lupa baca doa segala macam, ini segala galanya lah. Terus ibunya juga ngeliat, juga gak enak hati, ini udah mau berangkat gitu kan. Pertanda apakah ini? Lalu ibunya ngasih tasbih kecil tuh. Tika, ini dibawa ya. Jangan lupa zikir. Biasanya ibu pakai ini buat zikir.
Oke deh gitu kan. Berangkatlah Tika. Berangkat ke bandara pakai mobil online. Tau lah aplikasinya mana yang ijo-ijo itu. Terus OTW bandara, nyampe bandara udah ketemu sama Rindy sama Bu Vero. Bertiga nih. Masuk, check-in, take off. Udah nggak lama di jalan, landing, nyampelah di bandara. Karena mereka itu langsung bekerja sampai Aceh itu sekitar pukul 10 pagi. Jadi ada sopir yang udah jemput, mintanya drop barang aja dulu ke hotel. Baru minta antar ke kantor cabang. Berangkatlah. Nyampe hotel S ini. Di hotel itu kan mereka nggak ngapa-ngapain ya, cuman ngedrop barang, jadi nggak ada apa-apa gitu ya, biasa aja, dan itu masih pagi gitu loh. Udah ngedrop barang, berangkat lagi ke kantor cabang. Banyak tuh pekerjaan yang harus mereka selesaikan sampai jam 10 malam, saking lamanya. Otomatis kebayang ya capeknya gimana, capek banget dong. Jadi mereka bertiga gitu. Jadi pikirannya kalau pulang tuh langsung istirahat aja deh. OTW pulang, balik ke hotel, dan nyampe hotel, ternyata baru nyampe tuh udah ada aja kejadian. Itu kan hotelnya sebetulnya hotel bintang 4 loh. Mewah ya, cukup mewah gitu, megah. Salah satu yang besar di kota Aceh. Kalau dari depan tuh hotelnya terlihat terang benderang, layaknya hotel mewah, ya bagus lah gitu kan. Tapi ternyata ketika kita masuk ke dalam, itu tuh berbanding terbalik. Jadi ketika masuk lobi tuh, keadaannya agak redup, remang-remang gitu loh. Ya mungkin konsep cahaya lampunya tuh yang warm, ya kan ya, hangat, agak kekuning-kuningan gitu. Tapi yang bikin lebih aneh itu adalah meja resepsionisnya kosong. Kemana gitu kan pegawainya. Tapi karena mereka udah dapat kartu kamar, pas drop tadi udah ngurus lah. Udahlah, langsung aja. OTW lah mereka ke kamar. Kan bertiga tuh berjalan. Tapi si Tika ini udah ngerasa ada yang aneh. Dia kayak ngerasa ada hembusan nafas di belakangnya. Kayak ada orang lain kan. Tengok tuh ke belakang. Siapa? Nggak ada siapa-siapa. Cuman mereka bertiga. Dan Tika tuh di belakang posisinya kan. Bu Vero di depan. Jalan lagi tuh di koridor. Tika ini masih ngerasain itu dan makin berasa ada orang yang ngikutin mereka di belakang. Dia lihat lagi dong. Kan kelihatan ya gerik orang yang takut tuh kelihatan gitu. Mungkin bagi sebagian orang juga ngeganggu karena dia kayak bertingkah aneh gitu kan. Terus si Ibu Vero ini kayak nanya ke Tika, "Kamu kenapa sih, Tik?" Ya, Tika bilang dengan polosnya, "Ini Bu, saya ngerasa kayaknya ada orang deh di belakang ngikutin kita." Nggak digubris gitu kan, soalnya Ibu Vero ini karakternya dia agak cuek dan agak tegas gitu. Udah tuh jalan lagi menuju kamar, si Tika tiba-tiba dia denger suara langkah kaki tapi kayak di air. Kalau suara langkah kaki kayak gini kan, ini biasa nih, tapi kalau di air kan khas banget tuh, kayak cipak, kayak ada bunyi percikan airnya gitu. Nah Tika tuh denger itu, kok ada bunyi itu ya di hotel, di koridor gitu, ada bunyi langkah kaki di atas air. Terus dia tanya ke Rindy, "Rin, kamu denger gak? Kayak ada suara langkah kaki di air." Ya Ibu Vero yang denger juga kayak kesel, dia maksudnya apaan sih orang gitu kan, jadi kayak gini. Jadi si Rindy ini langsung memeluk pinggangnya si Tika. "Udah gak apa-apa, itu perasaan Mbak Tika aja," katanya. Bu Vero nih sampai bilang, "Udah Tika, kamu istirahat aja, jangan berhalusinasi."
mungkin kamu kecapean gitu kan. Ya udahlah, Bu Vero-nya udah ketus gitu kan. Nah, si Tika nih sekamar dengan Rindi. Si Bu Vero sendirian, mereka beda kamar. Akhirnya masuklah nih ke kamar masing-masing. Kalau nyampe kamar sebelum tidur pasti mandi dong, walaupun malam ya. Yang duluan mandi tuh adalah Rindi. Nah, Tika nih mesti nungguin. Ternyata saat Rindi itu lagi mandi, Tika lagi-lagi ngalamin teror di hotel ini. Kita kan kalau ngeliat sesuatu tuh ke depan gini, atau ke arah yang kita lihat. Cuman sebenarnya ekor mata kita tuh masih bisa ngeliat kan. Mbak Tika itu pas rebahan, ekor matanya dia ngeliat di kamar itu tuh kayak ada seorang laki-laki lagi jongkok menghadap dinding. Jadi kayak ngebelakangin dia kan. Nah, kok ada cowok gitu ya di kamar. Langsung dia giniin, semoga itu enggak. Oh, ternyata benar enggak ada siapa-siapa. Walaupun itu berasa jelas banget tuh ada kayak sosok cowok. Walaupun tuh nggak ada orang, tapi kan perasaan udah mencekam ya dari di bawah tadi gitu. Akhirnya Mbak Tika ngambil remote TV, dia nyalain TV, dia ambil air minum, dia minum buat mencairkan suasana biar nggak tegang-tegang banget gitu kan. Nah, terus dia habis minum itu dia langsung keinget nih, oh harus ngabarin orang tuanya karena kan tadi seharian udah sibuk kerja nih. Dia telepon lah ayahnya sama mamahnya, telepon, ngobrol segala macam. Iya, Tika udah nyampe di Aceh pagi tadi, udah kerja juga. Ini baru nyampe hotel, udah baik-baik aja. Cuman waktu dia lagi ngobrol kayak gitu, Tika tuh dengar suara, tolong, tolong, tolong. Udah jelas nih, ini aneh banget sih gitu kan. Tiba-tiba ada suara minta tolong di ruangan. Tika langsung berpikir, oh kayaknya udahin aja teleponnya. Pokoknya dia berpesan ke orang tuanya, dia baik-baik aja. Dia di sini udah nyampe, nggak usah perlu khawatir gitu, nggak usah khawatir, Tika is fine. Udah ya, Tika mau istirahat, Tika tutup dulu teleponnya. Dia tutup teleponnya, dan setelah itu tuh ada bunyi ketukan pintu, tok 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 gitu ya. Siapa yang ngetuk pintu kan? Maksudnya apakah Bu Vero gitu atau ada keperluan? Ya udah tuh Tika ke depan ngebuka pintu kamar hotel. Dia buka, waktu dia buka tuh nggak ada siapapun, jadi nggak ada orang, karena itu koridor agak redup ya, jadi memang entah konsep hotelnya atau gimana, pokoknya nggak seterang itu. Lihat kiri kanan, nggak ada siapa-siapa, tapi tadi jelas banget ada yang ngetuk. Waktu dilihat ke bawah, ternyata ada jejak kaki basah. Kan kalau jejak kaki basah tuh ngasih tanda kan, kelihatan kan di karpet. Nah, Tika nih, jejak kaki siapa nih? Dia cari tahu tuh asalnya dari mana. Maksudnya kalau emang nih orang, ketahuan kan dari mana. Keluarlah dia cek. Dia ikutin jejak kakinya. Oh, ternyata dari tangga. Tapi dia nggak turun ke bawah. Cuman dia ikutin kan jejak kaki itu udah arah ke depan, ada yang ke belakang. Dia ikutin tuh. Memang benar, jejak kaki itu berhenti di depan pintu kamarnya Tika. Terus dia melamun dong. Kayak, ini siapa ya? Langsung dia ke kamar, balik. Dia telepon resepsionis. Untungnya dia ngangkat. Dia bilang, Mas, ini ada jejak kaki basah di depan pintu kamar saya, tolong dibersihin. Maksudnya nggak, basahnya tuh nggak cuman basah gitu loh, mungkin kotor juga, makanya minta dibersihin kan. Ternyata kata dari pihak resepsionis, karena udah jam 11 malam, cleaning service tuh lagi off, kecuali besok pagi baru bisa dibersihin. Oh ya udah gitu kan. Tutup telepon. Tika nih masih bertanya-tanya, itu jejak kaki dari mana ya? Siapa? Lalu dia balik lagi ke depan pintu,
ngeliatin jejak kaki itu. Entah kenapa dia tuh kayak ada dorongan kepo gitu, pengen tahu tuh jejak kaki siapa. Berdiri dia tanpa sadar dia tuh ngelamun. Nah waktu dia ngelamun kayak gitu, si Rindy ini keluar dari kamar mandi, udah berpakaian. Dia datengin tuh si Tika. Mbak Tika, ngapain di sini? Kok ngelamun? Terus Tika bilang, Rindy, coba deh kamu lihat ke bawah. Kamu lihat kan? Rindy yang ngeliat tuh langsung kayak dia neguk liur, karena dia juga ngeliat jejak kaki itu yang berhenti di depan kamar mereka. Ayo udah kita masuk aja gitu kan. Masuklah nih. Nah di kamar tuh Rindy juga ternyata cerita nih ketika dia kan mandi duluan, ternyata dia juga ngerasain kayak ada gangguan gitu loh. Jadi Rindy selama mandi dia ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia gitu dari sudut kamar mandi. Tapi kalau dilihat tuh nggak ada apa-apa. Ya ditahan-tahanin lah sama Rindy. Udah selesai mandi, ya udah nggak apa-apa gitu kan ya. Terus dia nemuin Tika yang ngelamun tadi. Mereka berdua sama-sama nih diganggu. Tapi walaupun takut, capek, si Tika juga nggak enak gerah seharian. Dia memaksakan diri buat mandi. Masuklah kamar mandi. Tika tuh di kasur sekarang. Nah kasur itu twin bed ya mereka. Pas si Tika itu mandi, wah di sini juga dia ngalamin hal yang sama sih. Hawanya tuh berasa ada orang di kamar mandi. Terus dia dengar suara orang teriak-teriak merintih-rintih itu nggak karuan. Gitu. Tapi kayak banyak nih. Lalu ada juga yang berteriak minta tolong gitu. Aduh. Mandi dengan keadaan kayak gitu, kebayang gak sih creepy-nya? Buru-buru dia masih pakai handukan, terus dia keluar dari kamar mandi, belum pakai baju tuh. Dia bilang ke Rindy, "Ren, aku ganti baju di sini ya. Aku nggak sanggup lama-lama di kamar mandi." Gitu. Oh ya udah gitu kan. Pakai baju, Rindy ini dia main handphone. Membelakangi si Tika. Ini kan kasur nih masing-masing. Tapi si Tika nih, dia kan emang bad feeling ya dari tadi. Dia melihat ke arah pandangan, ke pojokan, ke sudut gitu. Kaget banget. Dia ngeliat kuntilanak nempel di dinding, di pojok. Astaga. Itu tuh mungkin kayak Spiderman kali ya. Maksudnya nempel gitu di dinding. Kuntilanak yang ngeliatin Rindy. Dia bertaring. Wajahnya pucat, ininya hitam. Terus ngeliatin Rindy tuh kayak senyum-senyum senang gitu loh. Kayak orang nemu makanan lezat gitu. Kayak mungkin gitu kali ya. Tika yang ngeliatnya gila nih serem banget. Terus dia bilang, Rin, kita gabungin aja yuk kasurnya. Terus Rindy tuh langsung kayak lega banget mukanya. Iya bu, saya tuh juga mikir kayak gitu tapi nggak enak sama ibu gitu. Oh yaudah nggak apa-apa. Terus yaudah mereka mulai nggak enak tuh perasaan. Karena udah sama-sama diganggu kan. Itu udah posisi mau tengah malam. Tapi perasaan makin gak karuan. Si Rindy juga baca-baca zikir. Akhirnya ketiduran lah mereka. Jam 3:30 Tika nih kebangun karena kebelet. Akhirnya dia bangun dong. Dia ke toilet, ke kamar mandi. Tapi gak dia tutup tuh pintunya. Maksudnya biar dia bisa ngeliat. Dan karena takut juga sih sebenarnya. Terus waktu dia di toilet itu, kan di toilet nih, sudah kaca kan, samping sini dia bisa kelihatan gitu loh di kamar tuh si Rindy, makanya dia merasa tenang. Waktu dia pipis, Rindy tuh kayak ngomong sendiri gitu, kayak ngigo. Dia bilang, "Duh mbak, geser dong, aku keberatan nih mbak, geser berat, susah nafas," gitu kan. Kayak dengarnya, "Hah?
kenapa tuh anak gitu kan. Waktu dia cek tuh di kaca, kelihatan pantulannya. Ternyata kuntilanak yang dilihat Tika tadi sebelum tidur itu lagi nindihin nih Rindi itu ditindihin sama kuntilanak. Pantesan dia bilang kayak gitu. Tapi Rindi kan tidur, dia pikir tuh si Tika yang nindihin dia. Tika tuh buru-buru tuh nyelesain hajatnya dia ya. Terus dia langsung deketin Rindi bangun gitu. Rin, tadi bukan aku yang nindihin kamu, aku tadi ngeliat ada kuntilanak yang nindihin kamu. Terus Rindi tuh yang denger langsung parno dong, langsung takut dia. Ya Allah, Mbak, takut banget, mana aku lagi hamil muda lagi. Ternyata si Rindi lagi hamil muda. Ya Allah, Tika tuh langsung bilang, Rin, kenapa gak bilang sih kamu tuh lagi hamil? Kan mitosnya orang hamil tuh disukain sama demit kan. Tika langsung ngambil peniti di jilbabnya dia, langsung dia kasih tuh ke Rindi. Jadi dia kasih tahu buat Rindi kaitin di bajunya, karena kan kalau ada mitos tuh yang bilang si Kunti atau Demit itu takut sama peniti kan. Oh ya udah, tapi karena hal itu juga mereka jadi nggak bisa tidur sampai subuh. Jadi nggak karuan tuh, malamnya diganggu, pas tidur subuh juga diganggu, nggak karuan. Besoknya jam 8 pagi ya mereka harus ke kantor cabang. Nah di kantor cabang kan mereka banyak ngobrol ya, ketemu dengan pegawai lain, banyak kerjaan gitu yang dikerjakan. Tapi si Rindi sama Tika ini nggak bisa fokus karena mereka masih ngantuk. Semalaman ibaratnya tuh diganggu ya. Nggak cuma diganggu tapi juga perasaan cemas, takut itu kan masih kebawa. Terus pas istirahat mereka ngumpul tuh sambil ngobrol, sambil makan, istirahat gitu. Ada pegawai di sana namanya Khotijah. Jadi si Khotijah ini nanya nih ke mereka, kalian nginep di mana? Oh, dijawab sama Bu Vero di Hotel S gitu. Ih, kalian nginep di hotel itu? Kalian baik-baik aja kan? Aman-aman aja kan di sana? Kenapa nggak di hotel yang biasa di booking sama perusahaan? Nah, Bu Vero tuh kayaknya nggak ngalamin apa-apa ya. Soalnya dia memang setenang itu, sesantai itu gitu. Bahkan dia kayak fine-fine aja. Dia jawab ke si Khotijah, nggak apa-apa kita, maksudnya aman-aman aja gitu kan. Soalnya hotel yang biasa tuh lagi full book. Oh, terus dibilang lah sama Khotijah, oh gitu, oh ya udah gitu kan. Bu Vero nih masih ngoceh tuh, dia nanya-nanya, kuliner apa sih di sini yang asik, yang seru. Nggak tahu kenapa dia sama pegawai di cabang mungkin yang menjaga citra ya. Jadi sangat humble gitu. Pas udah selesai makan, Bu Vero pergi tuh. Rindi sama Tika tuh tatap-tatapan. Mereka langsung satu pikiran, kita harus tanya sama Khotijah nih terkait dengan hotel itu. Secara kita diganggu semalaman. Terus ditanyalah ke Khotijah, Kak, emang kenapa hotelnya? Kita diganggu loh semalam. Barulah Khotijah bilang, oh itu tuh hotel angker tahu di Aceh. Karena dulu waktu tsunami ada beberapa jenazah orang terseret arus masuk ke dalam hotel itu. Selain itu juga ada karyawan dan para tamu gitu loh yang gak sempat menyelamatkan diri. Akhirnya meninggal di hotel tersebut. Jadi ibaratnya salah satu tempat korban tsunami itu ada di hotel itu. Makanya sejak itu tuh dikenal angker hotel itu. Wah, Tika sama Rindi yang dengernya, pantesan mereka diganggu. Ternyata sejarah dari hotel itu tuh pernah menjadi saksi bisu tsunami tahun 2006. Terus mereka kerja lagi, balik, selesai jam 8 malam. Balik lagi ke hotel. Pas balik ke hotel itu si Rindi ini ngerasa kayak gak enak badan gitu. Jadi dia minta susu anget gitu loh ke pihak hotel, mesen lah di restonya gitu. Si Tika ini waktu si Rindi minum gitu, dia tuh dengar suara ada yang manggilnya dia di luar hotel. Suaranya tuh kayak gini nih, Tika, sini Tika gitu.
Nah denger kayak gitu Tika tuh langsung lihat kan ke arah luar hotel. Dia datengin langsung bersuara itu. Keluar dia. Di sana dia ngelihat ada seorang laki-laki. Umurnya tuh kira-kira kayak 28 tahunan gitu. Lagi jongkok. Badannya itu terlihat basah kuyup. Jadi basahnya tuh nggak cuma basah doang ya, tapi emang sebasah itu. Bahkan air tuh masih menetes gitu loh di ininya, di badannya. Terus Tika mikir, ini siapa ya? Apa ini korban tsunami gitu kan? Terdengar lagi nih suara, perumoh loh sayang, perumoh loh sayang gitu. Mungkin itu bahasa Aceh ya, aku nggak tahu nih penyebutannya bener atau enggak. Pokoknya kayak gitulah. Pas dia mau deketin tuh cowok, pundaknya Tika tuh ditepuk sama Rindi. Mbak Tika, ngapain di luar? Dingin Mbak Tika, takut masuk angin. Aku juga kedinginan nih, ayo kita masuk aja gitu kan. Oh ya udah, ikutlah Tika nih ke dalam. Pas masuk ke dalam tuh Tika tuh udah ngerasa agak lemah badannya, tapi dia masih ngedenger tuh suara perumoh loh sayang, perumoh loh gitu kan. Terus Tika nanya ke Rindi, Rin, kamu denger suara itu enggak gitu, suara cowok. Rindi yang bantu Tika jalan kayak dipegangin gitu kan tubuhnya. Dia bilang, aduh Mbak Tika, jangan nakut-nakutin dong. Mbak Tika nih denger yang horor mulu gitu kan. Karena digituin, Tika nih gak enak ya. Maksudnya mau cerita kalau dia ketemu sama cowok yang mungkin gaib tadi. Tapi waktu dia jalan gak lama kemudian dia pingsan. Alias dia kesurupan. Nah ini sebelum masuk setelahnya, jadi Tika itu dia di dalam pingsannya dia itu ngelihat seorang laki-laki yang dia lihat tadi yang jongkok. Tapi dia lihat tuh normal laki-lakinya, ya berdiri tegap gitu ya. Terus ngelihat Tika, langsung meluk Tika sambil bilang perumoh lo sayang gitu-gitu. Kayak kangen banget gitu sama Tika. Kayak orang sayang banget gitu loh dipeluk-peluknya. Tapi Tika tuh bingung kan, maksudnya ini ada orang asing loh yang meluk dia. Dia berusaha tenaga melepaskan diri. Siapa sih gitu. Kita gak kenal, gak kenal. Masih berusaha untuk melepaskan diri. Akhirnya Tika tuh bisa lepas tuh. Dia berlari, dikejar juga sama si cowok itu. Pokoknya kemana aja deh lari, melarikan diri dari si cowok itu. Dan lari-lari ternyata Tika tuh gak sengaja menabrak sesuatu. Ketika dia lihat di bawah, itu tuh banyak banget kantong jenazah. Dan bau aroma orang udah meninggal, ngerti kan? Dan si cowok yang ngejarnya dia tadi tuh udah bukan berbentuk kayak manusia nih. Itu tuh udah berubah kayak membengkak, biru, pucat. Ya, kayak jenazah yang di air gitu loh. Meninggal di air. Astagfirullah. Terus Tika berdoa, ya Allah selamatkan hamba gitu ya. Pokoknya dia menyadari lah ini sudah kejadian yang aneh. Terus Tika tersadarkan diri. Nah ternyata dia tuh udah dikelilingin. Ada Rindi, ada Bu Vero, ada 2 pegawai hotel sama resepsionis. Jadi mereka nanya, oh Mbak Tika akhirnya udah sadar. Kayaknya diganggu sama korban tsunami gitu. Tapi ya Bu Vero ini bukannya support atau gimana, dia malah ngomelin Tika. Dia bilang tuh ke Tika tuh kayak gini, kamu nih gimana sih, kerja bukannya profesional malah kesurupan. Aduh nyebelin banget gak sih, aku habis diteror hantu, gimana, bukan dia yang mau kan. Ya sakit hati sih sebenarnya di Tika ya. Dia sampai jawab juga tuh Bu Vero, dia bilang, Bu Vero kenapa sih kok kayaknya ketus banget sama saya? Apa jangan-jangan ibu ada kong kali kong ya sama orang cabang wilayah gitu? Tapi Mbak Vero tuh di situ tuh dia nggak jawab, terus dia pergi aja gitu kan. Nah rupanya emang dapat cerita juga sih mereka yang si Tika temui itu, sosok laki-laki itu tuh adalah korban tsunami yang dia tuh nggak bisa menerima kematiannya dia. Terus juga masih penasaran istrinya di mana. Kebetulan Mbak Tika itu wajahnya rupanya tuh mirip istrinya dia, makanya dia datengin Mbak Tika terus gitu kan.
Jadi malam itu tuh sebenarnya berjalan dengan sangat tidak enak ya. Karena Mbak Tika dalam keadaan lemah, terus juga cemas, takut. Keesokan harinya, Tika nih memutuskan buat stay di hotel, buat istirahat. Karena malam kemarin setelah kejadian itu juga dia sempat panas gitu loh, demam lah. Untungnya dikasih paracetamol sama Rindi. Hari itu yang ke kantor berarti ada Vero sama Rindi doang. Tapi Rindi itu kan asistennya Bu Tika, jadi dia di komando lewat telepon. Singkat cerita, malamnya lagi kejadian lagi tuh. Selama di sana, Tika tuh emang dengar suara minta tolong, suara orang teriak-teriak, dan kesurupan. Kesurupan nih, every day, every night. Terus besoknya, Tika tuh dapat telepon dari orang pusat. Dia dikomplain karena dia dapat laporan kalau Tika kerja nggak profesional. Ternyata yang ngelapor adalah Bu Vero. Kesel dong karena digituin ya. Namanya juga lingkungan pekerjaan ini sikut menyikut. Akhirnya si Tika dengan tubuh yang masih sakit, masih lemah gitu, dia keesokan harinya berangkatlah ke kantor cabang. Kerja selama 4 hari itu, ya sama, selama 4 hari itu dia selalu bermimpi hal yang sama. Mimpinya kayak yang aku ceritain tadi waktu dia pingsan kesurupan. Mimpi dan kesurupan tiap malam gitu. Mimpinya ketemu laki-laki itu, kesurupan sama si korban-korban tsunami. Tapi syukurnya bisa sadar kalau misalnya udah menjelang subuh. Itu menguras tenaga banget kan. Itu luar biasa loh. Maksudnya kita ketempelan aja tuh cerita-cerita orang udah lemes, apalagi dia berturut-turut. Singkat cerita, akhirnya selesailah sudah nih. 4 hari berakhir, sisanya 4 hari kerja di Aceh. Baliklah mereka ke Jakarta, kantor pusat. Nah, pas udah balik, si Tika ini kan sakit, dibawalah ke rumah sakit. Maksudnya apakah dia ada apa-apa secara fisik, dan diagnosa dokter dia terkena tipes. Tapi syukurnya tuh nggak ada gangguan lagi ya secara horor, dalam artian diganggu si hantu ini, hantu itu. Mungkin karena udah keluar dari hotel itu gitu kan. Nggak kenapa-napa sih, cuman ya pemulihan secara fisik aja. Si Rindi setelah kejadian itu, dia tuh masih kerja, tapi 7 bulan kemudian resign karena punya anak, jadi mau ngasuh anak gitu. Tika sih masih shock ya, masih agak trauma juga dengan kejadian itu. Terlebih dengan perlakuan Mbak Vero tuh yang gak enak selama pekerjaan gitu. Tika tuh kayak dianggap tidak profesional lah akhirnya di kantor, dipandang gimana-gimana gara-gara Mbak Vero. Tapi yang namanya bangka itu disembunyiin tuh pasti tidak akan bertahan lama ya. Kayaknya udah hukum malam deh. Keburukan itu pasti akan terungkap, entah gimana caranya, entah butuh waktu seberapa lama. Sampai ya akhirnya ada desas-desus di kantor kalau ada korupsi. Si Mbak Vero itu resign. Gak beberapa lama kemudian, beberapa bulan kemudian tuh yang diketahui ternyata memang ada korupsi, dan pelaku orang audit dari pusat yang kerja sama itu adalah emang Bu Vero. Nah gitu. Jadi begitulah cerita Tika kepada Marcel dan Yanto. Terus mereka kayak kaget juga, antara shock, tapi ternyata masalah di kantornya berkaitan juga ya. Maksudnya orang yang dimaksud orang audit pusat yang bekerja sama dengan kepala wilayah untuk korupsi adalah si Bu Vero yang saat itu bekerja sama dengan Tika buat ke Aceh. Jadi begitu ceritanya. Seremnya sih hotel angkernya ternyata yaitu korban tsunami. Kita nggak tahu ya, maksudnya itu kan tsunami yang sangat besar pada masa itu. Dan pasti mereka juga nggak menerima kematian yang seperti itu nggak sih? Karena banyak banget korban jiwanya. Luar biasa. Kalaupun dalam Islam kan maksudnya ketika manusia sudah mati udah pindah alam ya. Mungkin yang itu tuh jin korinnya ya pada teriak-teriak kayak. Benar sekali. Kayak masih terjebak di memori terakhir semasa hidup gitu loh. Tolong, aduh nggak kebayang, sumpah. Kita ngeliat di TV aja tuh
Itu udah sedih banget. Udah aku kan. nangis, tahu aku saat itu Iya nonton kan? videonya. Kayak, aduh astaga itu serem banget sih. Tsunami terbesar. Iya. Kayak parah banget. Tapi ya kita doakan, kita kirimkan Al-Fatihah untuk korban-korban di sana yang sekarang sih udah nggak kelihatan ya. Cuman kita nggak tahu apakah mereka masih mengganggu di sana atau enggak. Cuman kalau kita beragama Islam ya bisalah dikirimkan Al-Fatihah, atau kalian agama lain sesuai kepercayaan kalian. Betul. Gitu. Jadi cerita hari ini tuh banyak sih pembelajarannya ya. Iya benar. Nggak boleh jadi orang jahat, nanti ketahuan. Soalnya gitu hukum alam, Iya, tabur benar. tua ya. Betul sekali. Pokoknya iya mesti selama aku hidup juga setiap kita ngelakuin hal buruk tuh pasti ketahuan. Ketahuan, tinggal butuh waktu aja. Yes. Pasti akan ada balasannya gitu loh. Semua itu ada perhitungannya. Wow, moral of story. Be the good girl. Oke deh, itu dia cerita kali ini. Kalau kalian warga Aceh, ada yang tahu nggak di mana hotelnya atau apa tadi bahasanya? Apa tadi ya? Perumloh. Perumulah sayang. Perumloh sayang. Ada yang tahu artinya apa? Bisa tulis di kolom Iya. komentar. Dan kalau kalian punya cerita horor juga yang pengen kita ceritain atau kalian mau cerita sendiri, bisa isi Google Form di description box. Oke, bye-bye. Bye. Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.